Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Analisa Laporan Keuangan oleh Ibu Iva Masrifa STMM, semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan oleh dosen mengaku Ibu Iva Masrifa STMM. Video kali ini saya akan membawakan materi tentang tinjauan analisa keuangan. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada analisis bisnis, yang kedua ada jenis-jenis analisis bisnis, yang ketiga ada kegunaan analisis bisnis, dan yang keempat ada komponen analisis bisnis. Yang pertama, analisis bisnis, pengenalan laporan keuangan. Pengenalan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis merupakan aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Sedangkan analisis bisnis sendiri adalah analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis berguna untuk membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Yang kedua ada jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama ada analisis kredit, yang kedua ada analisis ekuitas. Analisis kredit. Kreditor meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran kembali atas dana mereka dan bunganya. Pendanaan ini bersifat sementara. Kreditor meminjamkan dana dalam banyak bentuk dan untuk beragam tujuan. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Sebuah perusahaan dapat mendapatkan kredit jika ia lulus dalam kelayakan kredit atau credit worthiness yang diukur dari tingkat laba, sedangkan credit worthiness adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Fokus utama analisis kredit terletak pada resiko, bukan dari sisi baik potensi atau profitabilitas. Hal ini meliputi analisis likuiditas maupun solvabilitas. Selanjutnya yaitu analisis ekuitas. Investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas resiko dan imbalan kepemilikan. Investor ekuitas merupakan penyedia terbatas pendanaan perusahaan atau disebut juga ekuitas atau modal saham yang menawarkan pengamanan atau penjagaan untuk semua bentuk pendanaan. Hal ini berarti investor ekuitas berhak atas distribusi aset perusahaan hanya dengan klaim dari pengklaim yang lebih utama telah dipenuhi, termasuk bunga dan dividen preference. Strategi investasi aktif dalam analisis ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis teknis atau technical analysis atau charting, mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua ada analisis fundamental atau fundamental analysis, merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Tujuan utama analisis fundamental adalah menentukan nilai intrinsik yang disebut juga nilai fundamental atau fundamental value. Yang ketiga, kegunaan analisis bisnis. Nah, analisis bisnis dan analisis laporan keuangan diperlukan dalam beberapa hal berikut ini. Yang ada manajer. Kegunaan analisis laporan keuangan bagi manajer memberi petunjuk tentang perubahan strategis dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Manajer juga menganalisis dan laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan resiko pesaing. Yang selanjutnya ada manajer keuangan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis mampu membantu manajer untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas di masa mendatang maupun resikonya. Yang selanjutnya ada direktur. Sebagai wakil pemegang saham terpilih, direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi secara hati-hati aktivitas perusahaan. Yang
selanjutnya ada regulator. Internal Revenue Service atau IRS menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang selanjutnya ada serikat kerja. Teknik analisis laporan keuangan berguna bagi serikat kerja dalam negosiasi tawar-menawar kolektif. Yang selanjutnya ada pelanggan. Teknik analisis bertujuan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis dilakukan setiap kali perusahaan menstrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, maupun spin-off. Bankir investasi perlu mengidentifikasi target, potensi, dan menentukan nilainya. Analisis efek perlu menentukan apakah akan ada tambahan nilai dan bila ada berapa nilainya yang dihasilkan dari merger bagi perusahaan pembeli maupun bagi perusahaan target. Materi selanjutnya yaitu komponen analisis bisnis. Analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis lingkungan bisnis dan strategi terdiri dari analisis industri atau industri analisis, merupakan langkah pertama dalam prospek dan struktur industri karena hal tersebut akan menentukan profitabilitas perusahaan. Analisis industri sering dikerjakan dengan menggunakan kerangka yang diajukan oleh Porter 1980 dan 1985 atau analisis rantai nilai atau value chain analysis. Yang kedua ada analisis strategi. Strategi analisis merupakan evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada analisis akuntansi. Analisis akuntansi atau accounting analysis merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Tujuan utama dari analisis akuntansi adalah untuk mengevaluasi dan mengurangi resiko akuntansi serta meningkatkan muatan ekonomis laporan keuangan. Analisis akuntansi meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau secara lebih luas kualitas akuntansinya. Analisis akuntansi juga mencakup evaluasi atas daya tahan laba atau earning resistance yang kadang kala disebut sebagai swing stable earning power. Selanjutnya ada analisis keuangan atau financial analysis, merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada analisis profitabilitas, di mana merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya. Yang kedua ada analisis risiko, merupakan evaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya dengan variasi laba. Dan yang ketiga ada analisis sumber daya penggunaan dana, merupakan evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Selanjutnya ada analisis prospektif, di mana analisis prospektif merupakan peramalan di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Output dari analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan atau expected payoffs di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Selanjutnya ada valuasi atau valuation, merupakan proses pengubahan ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Sehingga valuasi ini bertujuan utama dari banyaknya jenis analisis bisnis. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan dasar analisis. Yang pertama ada aktivitas bisnis. Aktivitas perencanaan yaitu rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Yang kedua, aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhannya. Yang ketiga ada analisis investasi, mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Yang keempat, mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen yaitu penelitian, pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan penjualan. Ya teman-teman, itulah materi dari saya tentang tinjauan analisis keuangan.
Saya Ristiawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.